Oke, baiklah sekarang kita masuk ke pembahasan kesetimbangan bagian yang ketiga. Nomor 1, sebuah batang mungkin dengan panjang 4 meter dan bermassa 20 kg digantung menggunakan tali pada titik tengahnya sehingga tali membentuk sudut theta 53 derajat terhadap batang. Ujung kiri batang berada pada dinding vertikal yang kasar dengan koefisien gesek statis sepertiga. Beban bermassa tertentu digantung pada jarak 1 meter dari salah satu ujung batang. Berapakah massa beban maksimum yang diizinkan agar ujung batang kiri tak bergeser ke atas? Ini sudah saya gambarkan gaya-gayanya ya. Perhatikan baik-baik gambar gaya-gayanya. Ini ada tegangan tali T, saya sebut begitu. Terus kemudian batangnya ini panjangnya 4 meter sehingga kalau titik tengahnya di sini itu beratnya kita gambar 200 Newton karena masanya 20 ya. Nah, terus kemudian di sini ada gaya normal bidang karena batang ini menekan tembok vertikal. Sedangkan Fs itu gaya gesek statisnya. Karena kalau beban ini terlalu berat ya, perhatikan kalau bebannya ini terlalu berat, maka batang ini bisa meleset ke atas. Bisa bergeser ke atas ujung kirinya. Kalau bergeser ke atas, itu berarti gaya geseknya melawan yaitu ke bawah. Nah, sedangkan berat bebannya ini ditanyakan berapa maksimumnya agar dia tidak terpeleset ke atas ujung kirinya. Nah, ini jaraknya terhadap salah satu ujung 1 meter. Nah, sedangkan mu S, koefisien gesek antara dinding dengan batang itu adalah sepertiga. Oke, nah kita kerahkan semua syarat kesetimbangan karena soal ini ya agak lumayan tingkatannya ya. Nah, ini soal kesetimbangan tingkat lanjut. Kita uraikan dulu gaya tegangan tali T itu ke arah sumbu X dan Y. Nah, itu sudah saya uraikan ya menjadi T cos theta dan T sin theta. Nah, sekarang kita perhatikan batang ya, yang kita tinjau adalah batang ya. Jadi akan berlaku syarat sigma Fx sama dengan 0 karena setimbang. Jadi kalau begitu nanti jumlah gaya yang ke kanan itu harus seimbang dengan jumlah gaya yang ke kiri. Jadi kalau begitu berapa ini? Berarti N-nya itu akan sama dengan T cos theta. Atau Anda boleh tulis N minus T cos theta sama dengan 0. Tapi sama aja kan dengan ini ya. Dipindahkan ruasnya. Jadi kalau begitu, ini berapa nilainya? Normalnya berarti T cos theta itu cos 53. Cos 53 itu 0,6. Jadi dapatnya 0,6 T. Nah itu normalnya. Anggap aja persamaan 1 ini ya. Nah terus kemudian dari persamaan kedua akan berlaku bahwa sigma Fy itu sama dengan 0. Jumlah gaya ke atas dengan ke bawah itu harus imbang. Yang ke atas itu adalah T sin theta. Ini harus imbang dengan jumlah gaya yang ke bawah, yaitu mulai dari Fs ditambah dengan W ditambah dengan Wb. Atau Anda boleh nulis T sin theta min Fs min W min Wb sama dengan 0. Tapi dipindah sama aja kan. Nah, sekarang mari kita lihat di sini T sin theta sin 53 itu adalah 0,8. Sedangkan Fs itu apa? Fs itu kan mu S dikalikan dengan N. Mu S sepertiga, sedangkan N-nya tadi kan 0,6 T. Jadi hasilnya berapa ini? Kan 0,2 T. Nah, saya taruh sini 0,2 T, begitu ya. Nah, terus kemudian W-nya berapa? W-nya adalah 200, ya kan? Plus WB. Jadi akan saya dapatkan bahwa 0,6T itu sama dengan 200 plus WB. Ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Lanjut ya. Nah sekarang kita ambil sigma torsi di A sama dengan 0. Sigma torsi di A sama dengan 0 untuk memperoleh persamaan dalam T dan WB. Karena ini ada dua variabel bebas, jadi harus ada dua persamaan untuk mencari WB-nya. Sigma torsi di A itu berarti yang punya torsi itu adalah T ini ya, T sin theta. T cos theta ini tidak menghasilkan torsi, N juga karena dia melewati poros. Jadi yang menghasilkan torsi itu T sin theta, putarannya adalah ke kiri ya, sedangkan W putar kanan. Nah, WB itu putar kanan, seperti itu. Sigma torsi terhadap A0 artinya sigma torsi yang putar kiri itu harus imbang dengan sigma torsi yang putar kanan gitu ya. Jadi kalau begitu yang putar kiri dulu yaitu T
sinus theta. Nah, T sinus theta kali jaraknya ke poros. Jaraknya ke poros tidak lain adalah 2 meter gitu ya. 2 meter. Karena ini tengah-tengah. Panjang batang tadi kan 4 meter. Nah, terus kemudian yang putar kanan ini sudah tutup ya, putar kirinya cuma 1, putar kanannya adalah W dikalikan jaraknya ke poros itu juga 2, tapi sinnya itu 90. Jadi sin 90 itu 1, nggak usah ditulis. Terus kemudian WB ini juga putar kanan dikalikan dengan jaraknya ke poros ya. Karena ini jaraknya 1 meter, padahal panjang batang kan 4. Berarti jarak WB ke titik A itu adalah 3 meter. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau begitu, ini T, sin theta, sin 53. Sin 53 itu adalah 0,8, ya kan? Dikalikan dengan 2, W-nya 200, ya, 200 kali 2 plus 3 WB. Jadi kalau begitu ini 1,6 T sama dengan 400 plus 3 WB. Ini saya sebut persamaan yang ketiga. Kalau saya kalikan 3, persamaan 2 ini, kedua ruas saya kalikan 3 ya. Berarti ini 3 kali ini kan 1,8 T, berarti 600 kali 3 plus 3 WB. Nah, 3 WB. Terus saya kurangkan. Persamaan yang bawah saya kurangkan yang atas. Ini saya kurang ini kan 0,2 T. Nah, ini saya kurangkan berarti 200 kan. Berarti ini 0, T-nya ketemunya berapa ini? T-nya berarti ketemu 1000, ya kan? Nah, ketemu 1000 Newton. Nah, kalau T-nya sudah ketemu, ya masukkan ke salah satu persamaan ini. Masukkan ke salah satu persamaan. Saya masukkan sini misalnya ke persamaan 2, berarti 0,6 kali 1000 berapa? Kan 600. 600 sama dengan 200 plus WB. Jadi kalau begitu WB-nya ketemu dong, yaitu 400 Newton. Lah masanya berapa ya? Dibagi 10, berarti 40 kilogram. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 2, sebuah bola dengan berat W dan jari-jari R besar berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ terhadap bidang datar. Besar gaya minimal F yang dibutuhkan supaya bola dapat menaiki tangga setinggi H adalah berapa? Nah, sekarang kita uraikan gaya-gayanya ya. Di sini jelas ada gaya F yang menarik bola sehingga nanti bisa melewati tangga. Terus kemudian ada berat bola, titik beratnya tengah-tengah kita gambar, berat itu selalu ke bawah. Nah, karena ini F minimal yang ditanyakan untuk mengangkat bola, berarti nanti tepat di titik B bola ini tidak menyentuh bidang yang miring ini. Sehingga gaya normalnya di sini tidak ada, tapi di A itu ada gaya normalnya. Seperti ini ya gambarnya. Oke, sekarang mari kita lihat sudut-sudutnya. Kalau ini sudutnya θ, ya ini juga θ sudutnya. Loh, kenapa? Karena R itu tegak lurus ini, sedangkan W juga tegak lurus garis ini. Secara geometri ini θ ya. Nah, oke, karena di sini 90 min θ, gitu kan ya. Oke. Nah, kalau ini alfa sudutnya berarti beta itu adalah 90 derajat min alfa plus θ. Sedangkan R sin θ, ini R ya. Ini R, ini juga R. R sin θ itu akan sama dengan R dikurangi H. Nah, sekarang saya akan menggunakan satu syarat aja untuk menyelesaikan soal ini, yaitu sigma torsi saya ambil terhadap titik A, merupakan pangkal dari normal N itu. Itu sama dengan 0. Berarti kalau begitu nanti terhadap titik A, F itu memutar ke kiri, sedangkan W itu memutar ke kanan dari bolanya. Sedangkan gaya normal tidak akan menghasilkan torsi karena dia melewati poros A, gitu ya. Oke, sekarang mari kita mulai. Ini artinya kan sigma torsi yang putar kiri harus imbang dengan sigma torsi yang putar kanan. Nah, yang putar kiri itu adalah F ya. Jadi F dikalikan dengan R sin alfa. Ini lengan tegak lurusnya ya. Jarak garis kerja F ke poros putar A adalah R sin alfa dikalikan R sin alfa. Nah, itu yang putar kiri. Harus imbang dengan torsi yang dihasilkan W, yaitu W dikalikan jaraknya ke poros adalah R, jari-jari bolanya, dikalikan dengan sinus sudutnya adalah beta ya. Sudut antara R dengan gaya itu adalah beta.
Nah, sekarang kita tinggal menguraikan aja. Ini FR sin alfa sama dengan W R sin beta, itu berarti sin 90 derajat dikurangi alfa plus theta. Ini sama aja dengan WR cos, ya kan, alfa plus theta. Boleh ditulis seperti itu. Nah, ini sama aja dengan WR cos alfa plus theta, itu sama aja dengan cos alfa cos theta minus sin alfa sin theta. Nah, ini dari rumus trigonometri. Oke, dilanjut. Berarti ini F kali R kali sin alfa sama dengan R-nya saya masukkan ke dalam ya. Jadi R cos alfa cos theta min R sin alfa sin theta. Seperti itu. Nah, sekarang F kali R, tapi R sin theta ya, R sin theta ini saya ganti dengan R min H. Nah, gitu ya. Jadi W ini tetap R cos alfa cos theta min R sin alfa saya ganti dengan R min H, gitu ya, dikalikan dengan sin theta. Nah, akhirnya kita dapatkan F-nya itu adalah W R cos alfa cos theta min R min H sin theta. Ini kita bagi dengan R min H berarti, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, inilah jawabannya. Jadi kalau begitu, jawaban yang benar adalah B.